Berikut adalah latihan TIU CPNS tahun 2024. Pada video kali ini kita akan bahas sebanyak 5 soal latihan TIU CPNS tahun 2024. Semoga yang like dan subscribe channel ini lulus CPNS tahun 2024. Amin. Nah, di sini disajikan sebanyak 5 soal. Khusus di soal yang kelima ini akan dijelaskan trik cepat pada short video. Karena di short video itu langsung dikalikan saja sehingga dapat jawabannya 33. Kenapa itu bisa berlaku? Tonton video ini sampai habis agar trik cepatnya bisa dipahami. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Seseorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor tepat waktu adalah. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini bisa kita gunakan 2 cara ya. Nanti cara mana yang dirasa lebih mudah, silakan dipahami manakah yang dirasa lebih mudah. Nah, cara yang pertama itu lebih ke persamaan matematis ya. Nanti cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Karena dia terlambat 10 menit dan dia tuh jangan sampai telat masuk kantor gitu ya. Maka dia harus lebih ngegas dari 30 km per jam ya. Di sini kata-kata selama 1 jam dengan jarak 30 km itu bisa kita katakan kecepatannya adalah 30 km per jam. Nah, agar dia tidak terlambat, tentu dia harus lebih ngegas lagi, lebih dari 30 km per jam. Nah, berapakah rata-rata kecepatan yang harus dia tempuh agar dia tidak telat masuk kantor? Nah, yaitu dengan cara kita pahami terlebih dahulu rumus kecepatan adalah S per T ya. Ini sudah sangat familiar. V itu kecepatan, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Sehingga untuk rumus jarak itu bisa kita buat kecepatan kali waktu ya. Nah, tentu jarak dari rumah ke kantornya itu selalu sama. Nah, jadi kita bisa buat S1 sama dengan S2. Nah, S1 ini yaitu jarak yang ditempuh ketika kecepatannya 30 km per jam. S2 adalah jarak yang dia tempuh dengan kecepatan yang dia terlambat 10 menit ya. Jadi kan jaraknya selalu sama. Ini misalnya rumah, ini misalnya kantor. Dengan kecepatan 30 km per jam, ya sama juga jaraknya nanti dengan kecepatan yang lebih cepat ya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa S1 sama dengan S2. Nah, S1 ini kalau kecepatannya 30 km per jam. Nah, S1 itu bisa kita buat S1 sama dengan V1 kali T1 ya. Nah, V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Nah, V1 kita itu adalah ini 30 km per jam. 30 km per jam. Nah, kali T-nya itu 1 jam. 1 jam. Nah, yang akan kita cari itu nanti adalah kecepatan keduanya, yaitu kecepatan ketika dia terlambat 10 menit ya. Jadi ini akan kita cari sebagai V2. Nah, T2-nya karena dia terlambat 10 menit, maka berapa jam? Nah, kalau 1 jam itu 60 menit ya. 1 jam itu 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Nah, kalau 50 menit berapa jam? Nah, bisa kita buat aja 50 per 60 ya. Jadi cukup kita bagi saja dia menjadi 60. Kan gini, kalau 30 menit itu adalah setengah jam. Ya, itu diperoleh dari 30 per 60 ya. Jadi cukup kita bagi aja dengan 60. Karena satuannya ini di sini yang kita pakai adalah jam ya. Jadi untuk T2-nya itu bisa kita tulis 50 per 60 ya. 50 per 60 ini bisa lebih sederhana ya. Yaitu 5 per 6 jam. 5 per 6 jam. Nah, sehingga untuk mempermudah kita dalam mengerjakan, tidak usah kita buat satuannya ya. Nanti aja terakhir kita tulis ulang tanpa pakai satuan. Kali 1 sama dengan 1 itu adalah 1 jam ya. V2 kecepatan yang kedua dikali dengan 5 per 6 ya. Sehingga ini bisa kita kalikan untuk mencari V2-nya. Berarti 30 kali 6 itu sama dengan V2 kali 5 ya. Nah, jadi V2 itu bisa kita peroleh dari, nah si 5 kita bisa bagikan dengan 30 kali 6 ya. 30 kali 6 per 5. Nah, jadi 30 bagi 5 itu adalah 6. Sehingga kita peroleh 6 kali 6, 36. Jadi
kecepatan yang harus ditempuh adalah secepat 36 km per jam. 36 km per jam ada di option yang E. Nah, ini dengan cara yang pertama. Kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan perbandingan berbalik nilai. Baik, kita coba pakai cara yang kedua. Mungkin cara pertama tadi lebih matematis atau penerapan matematika ke fisika ya. Karena di TU CPNS memang mengkombinasikan dua cabang ilmu, matematika dan fisika. Nah, di fisika juga membahas tentang kecepatan ya. Dan cara yang pertama tadi itu bagaimana prinsip matematis dalam menyelesaikan persoalan fisika. Nah, fisika itu termasuk cabangnya itu tentang kecepatan. Cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan berbalik nilai. Kenapa bisa kita katakan soal ini perbandingan berbalik nilai? Karena makin bertambah kecepatan, maka makin sedikit waktu. Yaitu logikanya benar ya. Gini, makin kencang kita membawa kendaraan, maka waktu yang kita butuhkan makin sedikit. Nah, jadi kalau perbandingan berbalik nilai itu makin bertambah kecepatan, maka makin sedikit waktunya. Maka waktu yang dibutuhkan makin sedikit ya. Itu perbandingan yang berbalik nilai. Sementara kalau perbandingan yang senilai, makin bertambah di ruas kiri, di ruas kanan juga makin bertambah juga. Nah, dengan ilustrasi seperti ini, bisa membedakan mana yang perbandingan yang senilai dan mana pula perbandingan yang berbalik nilai. Nah, jadi untuk persoalan cara yang kedua ini bisa kita gunakan ilustrasi seperti ini ya. Nah, kalau yang seperti ini perbandingan yang senilai. Dan untuk soal ini kenapa bisa kita katakan makin bertambah ruas kiri makin berkurang di ruas kanan ya. Itu bisa kita kaitkan dengan kecepatan dan waktu. Nah, karena kan ditanya di sini adalah tentang kecepatan. Nah, kecepatan 30 km per jam berarti bisa kita buat aja 30. 30 ini maksudnya adalah kesatuannya 30 km per jam. Waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak 60 menit ya. Nah, berapakah kecepatannya jika waktu yang tersedia sekarang hanyalah 50 menit? Kenapa 50 menit? Karena dia terlambat berangkat 10 menit. Berapakah kecepatannya? Nah, boleh kita buat X atau boleh pakai tanda tanya ya. Nah, jadi tentu kalau dia ingin cepat sampai, maka dia harus lebih cepat dari biasanya. Kalau dalam waktu 1 jam itu, dalam waktu 1 jam dia menempuh jarak 30 km, berarti kecepatannya adalah 30 km per jam. Kalau dia sudah terlambat 10 menit, dia haruslah lebih dari 30 km per jam. Nah, berapakah? Nah, ini sudah kita sepakati bahwa perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, caranya adalah cukup kita kalikan saja. Berarti tanda tanya dikali 50, tanda tanya ini adalah kecepatannya. Itu sama dengan 30 kali 60. Nah, cukup kita kalikan secara lurus seperti ini. Kalau perbandingan senilai nanti kita kali silang. Kalau yang senilainya kita kali silang. Nah, sehingga bisa kita peroleh 30 kali 60 per 50. Nah, nolnya habis. Lalu 5 sama 30. 30 bagi 5 adalah 6. Nah, diperolehlah tanda tanya. Tanda tanya ini adalah kecepatannya. 6 kali 6 adalah 36. Sama dengan cara yang pertama tadi. Sehingga jawaban tepat untuk soal ini adalah yang E, 36 km per jam. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Diketahui S adalah bilangan bulat positif dan S sama dengan R plus 3. Jika X min 2 sama dengan R plus 2 dikali R plus 4 dan Y sama dengan 2 kali R tambah 4 kuadrat, maka manakah hubungan yang tepat? Nah, di sini bisa kita selesaikan juga dengan dua cara ya. Nah, cara yang pertama bisa kita gunakan langsung sembarang angka ya. Karena S di sini adalah sembarang bilangan bulat positif. Nah, maksud bilangan bulat positif itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, agar bilangan bulat positif, bolehlah kita pilih R-nya 0, atau 1, 2, 3, dan seterusnya. Kan 1 tambah 3, 4. Kalau 2 tambah 3 itu 5. 5, 4, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat positif. Nah, boleh kita pilih sembarang angka. Misalnya kita pilih R-nya itu mudah-mudah aja.
R-nya kita pilih 1 ya. Kalau kita pilih R-nya 1, berarti 1 tambah 3 itu sama dengan 4. 4 itu adalah bilangan bulat positif. Nah, jadi kita pilih R-nya itu adalah misalnya 1. Boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Yang kita pilih R-nya itu misalnya min 5 ya, misalnya. Kalau min 5 kita pilih min 5 tambah 3 itu kan min 2. Min 2 itu bukan bilangan bulat positif. Jadi kita pilih aja R yang mudah, yaitu R sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusi R sama dengan 1 ke sini, berarti X min 2 itu sama dengan 1 tambah 2 dikali dengan 1 tambah 4 ya. Sehingga kita dapatkan X min 2 sama dengan ini 3. 1 tambah 2 adalah 3 dikali dengan 5. Berarti X min 2 itu sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 tambah 2. Berarti X-nya adalah 17. Nah, kita bandingkan dengan nilai Y, karena di sini kita akan membandingkan nilai X dan Y ya. Nah, kalau Y, R yang kita pilih, ingat R yang kita pilih tadi adalah 1 ya. Kalau untuk Y bagaimana? Nah, kalau Y berarti 2 dikali dengan 1 tambah 4 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh 2 dikali 5 kuadrat. Kita kuadratkan dulu 5-nya, berarti 2 dikali dengan 25. Nah, 2 dengan 2 kali 25 adalah 50. Nah, di sini sudah sangat terlihat jelas bahwa ini 17, ini 50, yaitu X lebih kecil daripada Y. Nah, X lebih kecil dari Y ada di option yang C. Ini kita pakai cara yang pertama dengan kita mencoba-coba nilai R-nya sembarang. Kita akan coba pakai cara yang kedua dengan pendekatan aljabar. Nah, cara yang kedua dengan menggunakan aljabar ya. Aljabar yang di soal ini adalah kita ingat materi tentang jumlah dikali selisih. A tambah B dan A min B. Ini aljabar yang paling sering muncul di TIU. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, aljabar ini harus sudah di luar kepala kita. A kali B, A tambah B dikali dengan A kurang B adalah A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Ini selalu muncul ya. Di setiap soal TIU, aljabar yang seperti ini selalu muncul. Nah, di sini dengan menggunakan pendekatan aljabar, bisa kita pahami bahwa untuk X min 2 ini, untuk X min 2 itu kan sama dengan R plus 2 dan R plus 4 ya. Nah, di sini di sini kan S sama dengan R plus 3. Supaya menjadi R plus 2, maka otomatis kita kurangi ini, dikurangi 1. Kalau di ruas kanan kita kurangi 1, maka di ruas kiri juga harus kita kurangi 1. Sehingga kita peroleh X min 2 itu sama dengan R plus 2 itu bisa kita tulis S min 1 ya. Nah, coba kalau S min 1 kan artinya R plus 2. Lalu di sini R plus 4. Nah, di sini kita sudah punya R plus 3. Supaya menjadi R plus 4, maka kita harus tambah 1. Di ruas kiri harus kita tambah 1, di ruas kanan juga harus kita tambahkan 1. Sehingga untuk R plus 4 ini bisa kita tulis S plus 1. Nah, S-nya itu kan R plus 3. Sementara di sini R plus 4. Nah, R plus 4 ini sama saja S plus 1 ya. Jadi kita peroleh X min 2 itu sama dengan, nah, S min 1, S plus 1. Sama bentuknya dengan aljabar yang ini. Yaitu bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, berarti ini bisa saja kita tulis S kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat itu adalah 1 ya, nggak usah kita tulis pangkat 2-nya. Sehingga kita peroleh X-nya itu adalah S kuadrat min 1 plus 2. Jadi X-nya itu adalah S kuadrat ditambah 1. Nah, ini untuk nilai X. Sementara kalau kita bandingkan dengan Y, Y-nya itu adalah 2 dikali R plus 4 dikuadratkan. Nah, ingat S kita itu adalah R plus 3. Supaya menjadi R plus 4, maka kita harus tambahkan 1. Kalau ruas kiri kita tambahkan 1, maka ruas kanan kita harus tambahkan 1 juga. Nah, berarti sama dengan 2 dikali dengan, nah, R plus 4 itu bisa kita tulis S plus 1 dikuadratkan. Nah, jadi bisa kita compare sekarang. Ini 2 kali S plus 1 kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan, ini S kuadrat plus 1 saja. Sementara di sini S tambah 1 kuadrat. Di sini tentu lebih besar S plus 1 ya. Terlebih lagi dikalikan juga dengan 2. Sementara di sini tidak dikalikan 2. Nah, kalau penjabaran S plus 1 itu adalah S kuadrat ditambah 2S plus 1 ya. Tentu ini lebih besar. Yang pada Y itu
mengandung 2S. Nanti dikalikan pula dengan 2. Sementara di X-nya hanya S kuadrat plus 1 saja. Tentu sudah sangat meyakinkan bahwa si X itu lebih kecil daripada si Y. Nah, ini untuk pakai cara yang kedua, pakai pendekatan aljabar. Mungkin cara pertama lebih mudah dipahami ya. Nah, ini adalah soal yang ketiga. Jika R sama dengan 331 kali 329 dikurang 330 kuadrat plus 2, dan Q itu adalah 410 kuadrat dikurang 411 kali 409, maka manakah hubungan yang tepat? Nah, jadi untuk soal ini bisa juga kita pakai pendekatan aljabar yang tadi ya. Bisa kita tulis A plus B dikali dengan A min B, jumlah dikali selisih adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jangan sekali-kali ketika ujian kita mencari manual. Kalau kita cari ini secara manual, maka akan membuang-buang waktu kita saja kalau kita tidak tahu trik cepatnya. Ini aljabar yang selalu muncul. Ini boleh dinotis sebagai sesuatu hal yang penting dikuasai untuk TU CPNS ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa 331 dan 329. Kalau ada perkalian angka ini yang selisihnya 2, nah, coba perhatikan di sini ini 331 dan di sini 329. Selisihnya 2 ya. Nah, bisa kita gunakan pendekatan permisalan ya. Bisa kita buat misalnya. Nah, misalnya itu biasanya terdapat pada angka yang memiliki bentuk kuadrat atau pangkat yang berlebih. Kalau di sini kan pangkatnya 1 nih, 331 dipangkat 1. Nah, inilah sebagai permisalannya. Ya, biasanya permisalannya itu dalam bentuk kuadrat ya. Nah, bisa kita misalkan dengan P itu adalah 330. Nah, 330, ingat P itu adalah 330. Berarti kalau 331 itu artinya P plus 1 ya. Nah, jadi bentuk yang ini, R itu, bahwa R itu bisa kita tulis dalam bentuk P plus 1, artinya 330 tambah 1 dikali dengan 329. Itu artinya P min 1 jadinya ya. Nah, kan 330 dikurang 1 jadinya. Dikurangi dengan, ini adalah P kuadrat, jadinya P kuadrat plus 2. Nah, ingat ini bentuknya jumlah kali selisih, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, berarti bisa kita buat ini P kuadrat dikurang 1 jadinya. Hasil perkalian ini adalah P kuadrat dikurang 1 dikurang P kuadrat plus 2. Nah, di sini P kuadrat sama P kuadratnya habis. Maka tersisalah min 1 tambah 2. Jadi kita peroleh min 1 tambah 2 itu adalah 1. Sehingga untuk nilai R itu adalah sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama kita coba pendekatan mencari nilai Q ya. Ingat yang jadi permisalan itu adalah yang mengandung kuadrat. Pasti di situ letak permisalannya. Misalnya untuk mencari Q, coba kita misalkan pula. Misal kita pakai variabel M misalnya. Nah, M-nya itu adalah 410 ya. M itu adalah 410. Jadi dengan menggunakan permisalan ini, M-nya 410, berarti nilai Q itu sama dengan, ini 410 bisa kita buat M kuadrat jadinya. Kan 410 kuadrat dikurangi dengan 411. Berarti kalau M-nya 410, berarti 411-nya itu adalah M plus 1. Nah, bisa kita tulis M plus 1, dan ini 409, itu kan M-nya kan 410 ya. Berarti kalau 409, 410 dikurang 1 jadinya. M min 1. Sehingga bisa kita tulis M kuadrat dikurangi dengan jumlah kali selisih kembali ke bentuk yang tadi, yaitu M kuadrat min 1 ya. M kuadrat min 1. Nah, sehingga ini bisa kita kalikan minnya ke dalam, kita lanjutkan di sini. Berarti Q-nya itu sama dengan M kuadrat. Nah, di sini min kali M, min M kuadrat. Lalu di sini min kali min 1 adalah positif 1. Nah, M kuadratnya habis, sehingga nilai Q-nya sama dengan 1. Nah, berarti Q sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Nah, berarti kita dapat simpulkan R itu sama dengan Q. Dan R itu sama dengan Q, kalau kita lihat di option yang C itu tidak 0 ya, salah ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah R sama dengan Q saja. R sama dengan Q itu nilainya sama-sama 1. Sehingga jawaban tepat adalah di yang D. Baik, kita lanjutkan ke soal yang keempat. X kuadrat Y kuadrat dikurang 4X kuadrat
kali Y tambah 3X kuadrat per Y pangkat 4 dikurang Y pangkat 3 dikurang 6Y kuadrat. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, kita perhatikan bahwa ini mengandung X kuadrat, ini ada X kuadrat dan ada X kuadrat. Maka setiap suku ini mengandung X kuadrat ya. Artinya itu bisa kita keluarkan X kuadratnya. Lalu tersisalah di sini Y kuadrat. Dan di sini X-nya ingat sudah kita keluarkan, maka tersisalah 4Y. Dan di sini adalah plus 3 per, nah yang di bawah ini kan ada Y pangkat 4, Y pangkat 3, dan Y pangkat 2. Maka si Y pangkat 2 bisa kita keluarkan. Nah, karena Y pangkat 2 kita keluarkan, kan sebenarnya Y pangkat 3 itu artinya Y kuadrat dikali Y pangkat 1. Dan Y pangkat 4 itu artinya Y kuadrat kali Y kuadrat ya. Sehingga kalau kita keluarkan Y kuadrat, maka tersisalah di sini Y pangkat 2 saja. Coba kita cek Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2, Y pangkat 4. Lalu di sini adalah min Y, karena Y kuadrat kali Y pangkat 1 adalah Y pangkat 3, dan min 6. Nah, Y kuadrat kali 6 adalah min 6Y kuadrat. Min 6Y kuadrat. Nah, apakah bentuk ini sudah sederhana? Belum ya. Maka tentu perlu kita menjabarkan yang ini, Y kuadrat min 4Y plus 3. Nah, bagaimana cara menjabarkan ini? Atau bisa kita katakan difaktorkan ya. Carilah dua buah bilangan yang jika dijumlah hasilnya adalah min 4. Hasil jumlahnya itu berada tengah-tengah dan hasil kalinya itu adalah plus 3. Karena variabelnya di sini Y, kita tulis Y. Dua buah bilangan apakah itu? Dua buah bilangan yang jika dijumlah hasilnya adalah min 4 dan jika dikali adalah positif 3, yaitu min 1 dan min 3. Min 1 ditambah min 3 adalah min 4, dan min 1 kali min 3 adalah positif 3. Pas ya? Nah, yang di bawah gitu juga nih, bisa kita faktorkan juga. Nah, caranya adalah carilah dua buah bilangan yang jika dijumlah hasilnya di sini adalah min 1 dan jika dikali hasilnya adalah min 6. Dua buah bilangan apakah itu? Nah, bisa kita tulis yaitu min 3 dan plus 2. Nah, min 3 ditambah 2 adalah min 1 dan min 3 dikali 2 adalah min 6. Nah, sehingga di sini ada yang sama, Y min 3 dan Y min 3 habis. Sehingga kita dapatkan X kuadrat dikali Y min 1 dan yang di bawahnya Y kuadrat dikali dengan Y plus 2. Nah, di sini kalau kita perhatikan di option X kuadrat Y min 1 per Y kuadrat kali Y plus 2. Ada di option yang B ya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang terakhir kita. Yang mana soal terakhir kita itu sudah kita jelaskan di short video. Trik cepatnya langsung saja kita kalikan 11 sama 3 adalah 33 ya. Nah, dari mana datangnya? Ini bisa kita pandang sebagai aljabar yang penting tadi, yaitu A plus B dan A min B ya. A plus B dikali A min B adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Dan kita tahu bahwa akar X kalau kita kuadratkan maka menghasilkan X saja. Nah, jadi di sini kalau kita kalikan kedua bentuk ini, jadinya akar X ditambah akar Y, ini jumlah dikali dengan selisih. Kan mereka identik. Akar X tambah akar Y, akar X kurang akar Y. Bisa kita pandang sebagai A tambah B dikali A kurang B. Itu nilainya adalah akar X dikuadratkan dikurang akar Y dikuadratkan. Nah, di sini akar X tambah akar Y itu nilainya adalah 11 dikali dengan akar X dikurang akar Y adalah 3. Sehingga akar X kalau kita kuadratkan hilanglah akarnya, X-nya saja yang tersisa. Akar Y kita kuadratkan tinggallah Y. Nah, sehingga kita dapatkan X kurang Y ya. X kurang Y itu sama dengan 11 kali 3. 11 kali 3 itu nilainya adalah 33. Karena pertanyaannya di sini adalah X kurang Y, sehingga jawaban kita tepat adalah 33. Itulah proses pembuktiannya di short video, kenapa langsung bisa kita kalikan. Sehingga kalau kita sudah memahami prinsip ini, jumlah dikali selisih ini, maka soal bentuknya gimana pun, maka bisa kita kerjakan dengan cepat. Semoga 5 soal ini membantu. Silakan diulang-ulang pembahasannya, silakan dipahami. Selamat berjuang, pejuang NIP tahun 2024. Semoga yang like dan subscribe channel ini lulus CPNS tahun 2024. Amin amin ya rabbal.